Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Pada kesempatan kali ini, aku mau bagikan seputar aspek penting yang diuji pada tes wawancara PPG Prajabatan tahun 2024. Nah, aku tuh kemarin searching ya di Google, terus aku menemukan bahwa ada pertanyaan yang terdapat pada website resmi PPG Prajabatan yang terbaru, yaitu yang ditanyakan, aku baca kemarin itu tentang apa saja sih yang diujikan atau apa saja aspek yang diuji pada tes wawancara PPG Prajabatan tahun 2024. Nah, setelah aku baca, ternyata ada 3 aspek penting yang nantinya akan diuji asesor pada saat tes wawancara PPG Prajabatan. Jadi ini video aku baru banget dapat informasi, lebih tepatnya aku baru baca-baca. Jadi buat kalian yang sudah terlanjur tes wawancara dan belum sempat nonton video aku kali ini, nggak apa-apa ya teman-teman, aku yakin kalian pasti sudah melakukan yang terbaik dan bisa lolos tes wawancara PPG Prajabatan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, aspek penting yang diuji pada tes wawancara yaitu adalah aspek kompetensi ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing ya sama 4 kompetensi guru yang wajib dikuasai. Nah, di sini menurut aku, jadi kan tidak dijelaskan ya sama website resminya PPG Prajabatan itu, hanya dijelaskan bahwa pertanyaan dari teman-teman itu apa saja sih yang diuji di tes wawancara. Nah, di situ tuh dijelaskan ada 3 aspek penting yang diujikan, yang diuji oleh asesor saat kalian melakukan tes wawancara. Yang pertama yaitu aspek kompetensi. Kalau menurut aku sendiri, aspek kompetensi ini yang diuji itu juga seputar 4 aspek kompetensi yang wajib dikuasai oleh calon guru. Nah, nantinya kan kita akan menjadi seorang guru ya, guru yang profesional. Nah, tentunya waktu tes wawancara, asesor tuh perlu tahu apakah kita itu paham betul apa sih yang dimaksud dengan 4 kompetensi yang wajib dikuasai sebagai calon seorang guru. Nah, dari situ nanti asesor akan tahu lewat jawaban teman-teman sekalian pada saat kalian ditanyai pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh asesor itu kalian jawab. Nah, asesor tuh tahu dari mana ya? Dari pengalaman kalian. Jadi nanti kalian akan menyebutkan jawaban-jawaban atau pengalaman kalian tuh kalian ceritakan saat ditanyai oleh asesor. Nah, di situ nanti penilaian yang dilakukan oleh asesor itu salah satunya berdasarkan aspek kompetensi ini. Nanti di pengalaman kalian itu kalian pastikan harus ada kompetensi, baik itu kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional dan sebagainya. Jadi itu wajib ada biar asesor tuh tahu, oh kalian ini sudah ada 4 kompetensi itu ternyata di pengalaman kalian yang kalian ceritakan pada saat tes wawancara. Nah, itu nanti adalah aspek yang dinilai oleh asesor. Nah, di sini aku mau jelasin bahwa kompetensi itu sendiri yaitu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, jadi teman-teman, nanti kalian itu dinilai asesor tuh ya seputar ini ya, aspek pengetahuan kalian. Pengetahuan tentang apa kak? Ya tentang pembelajaran, terus keterampilan dan sikap kerja kalian saat kalian mengalami pengalaman-pengalaman dalam mengajar atau praktek mengajar sebagai seorang guru. Nah, di sini aku sudah rangkum khusus untuk teman-teman sekalian, yaitu ada 4 kompetensi guru. Aku mau jelasin lebih dalam lagi tentang 4 kompetensi guru itu apa aja. Jadi di sini yang pertama itu ada kompetensi kepribadian ya teman-teman. Kompetensi guru yang pertama ini adalah kompetensi kepribadian. Kenapa? Karena kompetensi kepribadian ini adalah kompetensi yang penting banget dikuasai oleh seorang guru. Apalagi kalau kita calon guru, kita harus punya kompetensi kepribadian agar nantinya menjadi guru yang profesional. Nah, kompetensi kepribadian sendiri adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Nah, nanti misalnya saja pengalaman kalian itu ada yang menceritakan bahwa kalian itu ada yang disuruh untuk memperlihatkan apa sih
berakhlak mulia itu kepada peserta didik, kalian itu jelaskan misalnya saja ada pengalaman kalian tentang mengajar pendidikan Pancasila misalnya. Nah, di situ ada materi tentang keberagaman suku misalnya ya. Nah, di situ kan kalian sebagai seorang guru patut untuk mempunyai kompetensi kepribadian dalam yang nantinya akan kalian terapkan dalam proses pembelajaran. Nah, kompetensi kepribadian dalam hal tersebut yaitu ada yang sudah aku jelaskan tadi, yaitu berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan yang baik, yaitu menjelaskan bagaimana sih keberagaman suku di Indonesia ini pada saat kalian melakukan pembelajaran, baik itu waktu kalian S1 dulu atau kalian saat mengajar ya, seperti itu. Nah, untuk kompetensi yang kedua yang nantinya harus kita kuasai yaitu adalah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi ini tuh sudah sering banget disinggung dalam perkuliahan kita tentunya kalau kita tuh jurusan pendidikan. Nah, kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Nah, jadi kesimpulannya kompetensi pedagogi ini berhubungan dengan pembelajaran ya teman-teman. Jadi baik itu kita menyusunnya, merancangnya, perangkat pembelajaran tersebut, itu sudah ada kompetensi pedagogi yang kita terapkan. Apakah kita mampu menciptakan pembelajaran yang baik, yang inovatif, yang kreatif, menyenangkan, dan berpihak pada peserta didik dengan menggunakan model serta metode yang bervariasi, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan lainnya itu sudah termasuk kompetensi pedagogik. Jadi misalnya saja kalau teman-teman itu pada waktu tes wawancara itu ditanyai oleh asesor pernah mengembangkan orang lain, misalnya kalian itu mengembangkan peserta didik kalian. Nah, dalam hal tersebut kalian mengembangkan kompetensi yang sudah ada atau sudah dimiliki peserta didik namun belum berkembang dengan baik. Misalnya peserta didik itu masih terbata-bata dalam membaca atau masih kurang bisa membaca dan menulis. Kalian mengembangkan kompetensi itu dan kalian menggunakan kompetensi pedagogik dengan cara apa? Kalian membuat inovasi media pembelajaran dan juga model pembelajaran yang bisa meningkatkan kualitas peserta didik itu untuk selalu lancar membaca dan juga menulis. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu sudah termasuk kompetensi pedagogik. Nah, itu adalah contoh dari aku ya. Oke, kita lanjut ke kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial ini juga wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan ya, di kompetensi sosial ini itu berkaitan dengan orang lain atau interaksi bersama dengan orang lain. Nah, kalian kan sudah ada pernah menjawab esai ya. Nah, esai itu kalau kalian teliti kembali pasti ada pertanyaan tentang bagaimana pengalaman kalian itu bekerja sama dengan orang lain. Nah, di sini kita itu sebenarnya sudah ada aspek sosialnya, teman-teman. Nah, waktu kalian menceritakan pengalaman kalian bekerja sama dengan orang lain, itu secara tidak langsung asesor pasti sudah menilai, oh ternyata ini sudah ada aspek sosialnya dalam pengalaman yang disebutkan. Nah, misalnya saja waktu bekerja sama dengan orang lain itu waktu kalian dulu melakukan penelitian untuk skripsi misalnya di S1 dulu. Nah, kalian kan nggak mungkin ya skripsinya tuh berjalan dengan sendiri saja, pasti ada pihak-pihak tertentu yang membantu. Nah, di situ itu berarti kan kita sudah berinteraksi dengan orang, baik itu dengan sekolah atau dengan orang tua murid atau apa ya, melakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, di situ kita menceritakan kepada asesor bahwa bekerja sama kita itu dalam bidang itu seperti itu. Nah, ya jadi seperti itu. Kalian kan menceritakan bekerja sama dengan orang lain. Jadi secara tidak langsung kalian tuh sudah mempunyai kompetensi sosial karena kita tuh tidak mungkin ya bekerja dengan sendiri atau bekerja secara individu. Nah, kalau kalian menceritakan pengalaman kalian waktu PPL, misalnya kalian membantu guru di sekolah itu untuk
membagikan rapor. Nah, di situ kan pasti ada orang tua peserta didik yang nantinya akan berpartisipasi. Nah, kalian kan sudah tahu ya, di situ kan kalian akan membantu, berperan serta dalam membantu guru wali kelas untuk membagikan rapor dan lainnya. Nah, itu kalian bisa juga ceritakan. Nah, kalau ingin lebih detailnya lagi, kalian bisa cari pengalaman-pengalaman dalam bekerja sama dengan orang lain yang nantinya akan kalian jelaskan pada saat tes wawancara. Oke, kita lanjut ke kompetensi yang keempat, yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi terakhir ini merupakan kompetensi yang sangat penting untuk dikuasai oleh guru. Jadi semuanya itu sangat penting ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku, kompetensi profesional ini adalah kunci utama. Karena apa? Kalau kita tuh tidak punya kompetensi profesional, ya kita bukan seorang calon guru profesional. Jadi kita harus paham betul apa sih itu kompetensi profesional. Nah, di sini dijelaskan bahwa kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Nah, kompetensi profesional ini tuh berkaitan dengan kita itu paham betul nggak sih tentang hakikat pembelajaran, hakikat pendidikan dulu. Nah, peserta didik itu seperti apa sih? Nah, kita sebagai seorang calon guru tuh harus berperan bagaimana terhadap keberhasilan pembelajaran bersama peserta didik. Kita tuh tujuannya mengajar itu untuk apa sih? Apa hanya untuk menggugurkan kewajiban karena kita seorang guru, atau kita tuh mau mencerdaskan kehidupan bangsa yang sudah terdapat pada pembukaan undang-undang atau sebagainya. Jadi kompetensi profesional ini harus kalian miliki dalam diri kalian sebagai calon seorang guru yang profesional. Nah, itu tadi adalah 4 kompetensi guru, yaitu aspek pertama yang akan dinilai oleh asesor berkaitan tentang kompetensi. Yang selanjutnya yaitu ada aspek kepribadian. Nah, kepribadian ini itu juga akan menjadi penilaian asesor. Jadi, kepribadian itu sendiri yaitu suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, ada yang pasti bingung ya, Kak, kompetensi kepribadian dengan aspek kepribadian yang akan dinilai asesor apakah sama? Jadi kalau menurut aku itu sama, tapi ya tidak terlalu sama. Jadi ada samanya, ada perbedaannya juga. Nah, kalau kompetensi kepribadian kan tadi sudah aku jelaskan seperti itu ya. Nah, kalau ini kepribadian sendiri ini tuh mencangkup kepribadian kalian ya teman-teman. Kepribadian kalian itu bagaimana sih? Apakah kalian itu mempunyai kepribadian yang baik? Emosi kalian tuh stabil saat menghadapi peserta didik atau bagaimana? Nanti akan ditanyakan oleh asesor, misalnya saja kalian teliti kembali pertanyaan yang ada di esai, yaitu kalian dihadapkan pada suatu keputusan penting. Kalian tuh mengambil keputusan penting. Itu kan ada ya di pertanyaan esai ya. Dan itu juga ditanyakan waktu aku dulu tes wawancara. Nah, di situ asesor bertanya, pengalaman apa yang Anda punyai saat dihadapkan untuk memilih satu keputusan penting. Nah, aku dulu menjelaskan bahwa aku memilih mengikuti penelitian bersama dosen dan tidak mengikuti mata kuliah selama 1 semester karena memang sudah direkognisi. Itu adalah keputusan yang menurut aku sangat penting, karena dengan meninggalkan mata kuliah aku jadi tidak mengerti ya apa saja sih ilmu-ilmu yang aku dapat dari mata kuliah di semester tersebut. Nah, itu aku sempat bingung mau ikut apa tidak, tapi karena aku yakin aku bisa mengikuti itu semua, jadi aku memutuskan keputusan penting yang aku ambil, yaitu aku bersedia mengikuti penelitian riset yang dilaksanakan bersama dengan dosen. Nah, seperti itu. Nah, kompetensi aspek kepribadiannya yang mana, Kak? Nah, aspek kepribadiannya itu antara seperti ini, teman-teman. Jadi, kalian itu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana. Nah, tadi kan aku sudah bilang ya, contohnya tadi misalnya mengambil keputusan penting. Nah, berarti kan kepribadian kalian tuh kalian memikirkan bahwa aku nanti bisa nggak sih mengikuti itu,
mau ngikuti mata kuliah yang aku tinggalkan. Nah, itu kan sudah memikirkan diri ya. Kita kan memikirkan diri. Oh, itu aspek kepribadian kita sudah baik, kita berakhlak mulia, kita memikirkan dampaknya. Nanti kalau aku tuh ikut penelitian, apakah aku bisa bertanggung jawab atas mata kuliah yang aku tinggalkan. Nah, seperti itu. Itu di dalam kuliah. Kalau di dalam pembelajaran ya seperti ini tadi, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan lain-lain. Jadi kalau kalian teliti kembali di esai, itu juga ada banget pertanyaan, dan itu juga ditanyakan asesor saat aku melakukan tes wawancara, yaitu adalah pertanyaan tentang bagaimana jika kamu dihadapkan dengan keputusan yang menyebabkan kamu itu melanggar norma agama, hukum sosial, dan lain-lain. Nah, itu etika dan lain-lain. Nah, itu apakah kalian itu bersedia atau tidak? Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Nah, itu tuh termasuk kompetensi atau aspek kepribadian yang dites oleh asesor ya, teman-teman. Jadi kalian harus pahami betul contoh-contoh apa sih aku kok jawab gini di esai, kenapa kok gini. Nah, itu tuh juga termasuk aspek kepribadian yang dinilai oleh asesor. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke aspek nomor 3, yaitu aspek motivasi. Nah, teman-teman, pasti kalian tuh sudah dihadapkan oleh pertanyaan yang paling pertama ya, pada saat kalian menjawab esai. Nah, menjawab esai itu sebelum kalian ditanyai yang lebih lanjut, kalian pasti ditanyai apa sih motivasi kalian mengikuti program ini, apa sih motivasi yang mendasari kalian untuk ikut serta dalam program pendidikan profesi guru atau sebagainya. Nah, di sini aspek motivasi ini adalah dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui di aspek motivasi ini asesor juga menilai motivasi kalian itu seperti apa sih dalam mengikuti program pendidikan profesi guru ini. Sebesar apa dan seantusias apa, sesemangat apa kalian itu ingin ikut berpartisipasi dalam guru di Indonesia, dalam pendidikan di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, asesor akan menilai jawaban kalian jika memang asesor itu bertanya tentang motivasi kalian menjadi guru. Kemarin sudah aku jelaskan bahwa ada pertanyaan dari asesor, pengalaman-pengalaman teman-teman yang dulu itu juga ada, tentang motivasi untuk mengikuti PPG Prajabatan itu seperti apa. Nah, itu sudah dijelaskan juga jawabannya seperti apa. Kira-kira itu adalah aspek yang dinilai oleh asesor berkaitan dengan motivasi di pertanyaan esai yang pertama tersebut. Nah, sekarang aku mau jelasin bahwa motivasi guru itu ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu tanggung jawab dalam melakukan kerja, prestasi yang dicapai, pengembangan diri, kemandirian dalam bertindak. Keempat hal tersebut merupakan indikator penting untuk menelusuri motivasi kerja guru. Nah, di sini teman-teman, saat kalian sudah mempunyai pengalaman mengajar, baik itu PPL atau apa yang nantinya akan kalian jelaskan pada saat wawancara, kalian itu kalau memang mempunyai motivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif, yang kreatif serta menyenangkan bagi peserta didik, bermakna dan berpihak pada peserta didik, kalian bisa menjelaskan apa sih model yang kalian gunakan, apa sih metode serta media pembelajaran yang kalian gunakan. Nah, itu termasuk motivasi kalian dalam mengembangkan diri dan juga tanggung jawab kalian dalam bekerja, yaitu menjadi guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan inovatif serta berpihak kepada peserta didik. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira itu tadi adalah aspek penting yang akan diuji atau dinilai oleh asesor dalam tes wawancara PPG Prajabatan. Semoga kalian yang melaksanakan tes wawancara diberikan kelancaran dan juga kesuksesan. Aku akhiri dulu video aku kali ini. Aku akan share ke kalian video-video yang bermanfaat nantinya. Kalian dukung terus ya channel aku supaya aku bisa berkembang. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.